Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 8 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tema renungan saat ini adalah bencilah kesombongan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang sombong dapat juga dikatakan arogan, angkuh, congkak dan tinggi hati. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tak ada orang yang sombong bisa berdiri dengan kuat dan tetap bertahan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Ada orang yang merasa kaya harta, bangga dengan apa yang mereka miliki, dan akhirnya menjadi sombong. Ada yang saat mereka kaya ilmu pengetahuan, sulit berbagi dengan yang lain karena takut akan tersaingi, dan akhirnya mereka sombong karena merasa paling pintar. Ciri-ciri orang yang sombong adalah mereka haus pengakuan serta pujian dari orang lain, merasa paling kaya dan merasa paling pintar. Banyak contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang mengalami kejatuhan karena sombong. Salah satunya adalah Raja Uzia yang menjabat sebagai Raja Yehuda ketika masih berusia 16 tahun. Dia menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang bernama Raja Amazia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan pun ia peroleh sampai menjadi kuat. Karena memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan pun membuatnya berhasil melakukan apa yang ia inginkan. Ia benar-benar berada di puncak kesuksesan. Namun sayangnya, ia berubah menjadi sombong. Alkitab mencatat, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang Uzia lakukan itu adalah tugas yang hanya boleh dilakukan oleh para imam. Akibat dari tindakannya itu, timbullah kusta pada dahinya, dan ia akhirnya dikucilkan di rumah pengasingan sampai mati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah kita pantas untuk berlaku sombong? Bukankah di dalam diri kita ada banyak kelemahan dan kekurangan? Dan kita juga tidak luput dari kesalahan. Jika di satu sisi kita memiliki kelebihan, di sisi lain kita pasti memiliki kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Jadi kenapa kita harus sombong dengan apa yang kita miliki sekarang ini? Bukankah apa yang kita miliki tersebut adalah pemberian Tuhan saja dan hanya bersifat sementara? Tidak ada hal yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Jika kita takut akan Tuhan,
maka kita akan membenci kejahatan. Salah satunya adalah kesombongan. Karena Tuhan sangat membenci kesombongan. Jangan tunggu hancur, tetapi jadilah rendah hati sebelum kehancuran itu menimpa kita. Mari menjaga diri agar tidak jatuh di dalam kesombongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin membuang segala bentuk kesombongan kami, karena kami tahu Engkau membenci kesombongan. Karena itu bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu menyingkirkan kesombongan itu dari diri kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup dalam pergumulan hidupnya, biarlah Tuhan menolong. Tuhan berbelas kasih sehingga saudara-saudara kami tersebut mampu menemukan jalan keluar karena berkat pertolongan Tuhan. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap karya apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.